Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu menggambar komik. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk KD-nya, KD 3.4 pengetahuan memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik. Untuk keterampilannya 4.4 menggambar komik dengan berbagai teknik. Tujuan pembelajarannya untuk diharapkan siswa mampu untuk menjelaskan konsep menggambar komik, sejarah menggambar komik, unsur-unsur komik, jenis-jenis gambar komik, fungsi gambar komik, dan menjelaskan langkah-langkah menggambar komik dan membuat gambar komik. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Oke, untuk konsep dan sejarah komik sendiri, yang pertama, kata komik berasal dari bahasa Inggris yang berarti segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Menurut Will Eisner, komik merupakan susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu ide. Terus untuk sejarah komik di Indonesia, ya, relief yang berupa dinding batu di Candi Borobudur bercerita peristiwa masa kerajaan yang hanya dapat dibaca sesuai dengan jarum jam yang disebut Mapradasina. Dalam bahasa Sanskerta artinya adalah timur. Jadi untuk cikal bakal komik, ya, yaitu berupa relief yang ada di dinding batu Candi Borobudur. Slide berikutnya yaitu ada unsur-unsur komik. Jadi unsur-unsur komik ini ada 10, ya. Jadi kita bahas satu-satu. Yaitu ada panel. Ya, untuk panel ini fungsinya apa? Itu sebagai petunjuk umum untuk ruang dan waktu yang berisi kejadian-kejadian utama dari cerita yang terdapat dalam komik tersebut. Yaitu adalah panel. Kalau untuk sudut pandangnya atau view-nya, sebenarnya ini hanya mengarahkan mata penonton untuk melihat sebuah kejadian atau objek. Nah, itu bisa dari sudut pandangnya bisa dari atas, dari tengah, ataupun dari bawah. Terus untuk parit, ya. Parit ini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari panel, karena parit menjadi pemisah antara panel satu dan panel yang lainnya. Terus untuk balon kata, itu memerlukan teks untuk menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu adalah balon kata. Terus untuk efek visualnya. Untuk efek visual ini adalah untuk mendramatisasi sebuah gambar. Terus ada ilustrasi. Ilustrasi seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelasan atau suatu tujuan atau maksud tertentu secara visual, ya. Terus ada juga ukuran gambar. Kalau ukuran gambar ini, komik menampilkan gambar-gambar dalam berbagai ukuran, bisa kecil, sedang, ataupun besar, ya, seperti itu. Terus ada cerita. Kalau cerita sendiri, tentu elemen narasi menjadi bagian yang sangat penting, karena
unsur visual dan teks merupakan menyederhanakan ya, serta perwujudan dari bentuk narasi yang berupa runtutan cerita sehingga dapat dimaknai dan maksud yang ingin disampaikan. Jadi dapat dimaknai maksud yang ingin disampaikan tadi. Terus ada bentuk gemercak atau splash. Ya, ini merupakan sebuah bentuk tampilan ilustrasi ya. Dan terakhir adalah garis gerak, yaitu merupakan efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh komik ya, seperti itu. Ya, ini ada 10 unsur-unsur komik. Terus ada slide berikutnya, jenis-jenis komik. Nah, kita langsung ke jenis-jenis komik. Itu ada komik strip, merupakan sebuah komik yang terdiri hanya beberapa panel ya. Biasanya mengisi ruang di majalah dan surat kabar, yaitu bentuk komik strip. Komik strip dibagi menjadi 2, komik strip bersambung dan komik strip kartun. Kalau untuk komik strip bersambung, komik yang terdiri dari 3 atau 4 panel dengan menghadirkan cerita yang bersambung pada setiap edisinya. Ya, itu komik strip bersambung. Terus kalau untuk kartun strip, merupakan sebuah sajian gambar komik yang terdiri dari 3 atau 4 panel yang merupakan cerita dengan format humor, tetapi menceritakan sindiran dengan konsep peristiwa yang aktual. Nah, ini biasanya untuk bahan utamanya seperti kayak politik ya, seperti itu. Terus ada buku komik, merupakan sebuah rangkaian komik yang memiliki ikatan dengan penerbit, menghadirkan karya-karya komik untuk dinikmati secara utuh dan terbit secara rutin. Oke, slide berikutnya, komik kompilasi dapat dikatakan sebagai kumpulan dari berbagai judul komik dan beberapa komikus atau style yang berbeda namun disatukan dalam satu komik. Nah, biasanya ini gabungan ya, gabungan. Terus ada komik web, merupakan salah satu media yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi yang dapat diakses dengan mudah. Nah, tentunya dengan bentuk aplikasi bisa diunduh ya. Terus media menggambar komik. Nah, bahannya ya, menggambar komik adalah material yang digunakan dalam menggambar. Itu bahannya. Terus alatnya menggambar adalah perkakas yang digunakan untuk menggambar. Ya, ini tergantung komik apa yang akan kita buat tentunya. Terus teknik menggambar komik adalah cara yang digunakan seseorang untuk menggambar komik. Teknik menggambar komik dapat digunakan beberapa cara, yaitu atau seperti teknik block, linear, arsir, doodle, akuarel, dan plakat. Nah, seperti itu ya. Terus langkah-langkah menggambar komik. Yang pertama, menentukan ide, gagasan, dan tema cerita. Berikutnya, membuat karakter, tokoh utama, dan tokoh pembantu dalam komik. Selanjutnya, mendeskripsikan watak atau cerita utama
dari masing-masing karakter dalam cerita. Selanjutnya, membuat alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Terus yang terakhir, menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah kita buat. Nah, itu langkah-langkahnya. Oke, untuk tugas harian keempat ini sama seperti biasanya, ada 5 soal. Kalau untuk soalnya ada di YouTube ini. Untuk jawabannya seperti biasanya sudah dibuatkan dalam bentuk Google Formulir ya. Jadi harapannya untuk mengerjakan tugas ini ditonton habis sampai selesai materinya, baru dijawab tugasnya ya. Oke, untuk sampai di sini ya, cukup. Sebelum saya tutup, jadi ketika misalnya untuk absensinya, kehadirannya silakan di komen, dituliskan di komentarnya ya, tuliskan nama, kelas, dan tulis hadir ya. Saya rasa cukup jelas ya. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.